datang ke posyandu. Nah, untuk mereka melanjutkan ke posyandu kita buatkan bubur, Mbak. Bubur supaya dia senang gitu ya. Nah, untuk menambah lagi yang lain, Mbak, nah, kita mengedarkan ini, Mbak, kenceleng ya. Dana tersebut dikumpulkan oleh kader juga, Mbak. Jadi kader itu juga bergerilya begitu ya ke rumah-rumah. Dengan ada dana saat itu kita bisa memfasilitasi semua orang-orang yang tidak mampu untuk kita ajak ke pelayanan kesehatan yang baik ke puskesmas maupun ke rumah sakit daerah. Tapi tak selamanya yang aku lakukan disambut baik oleh warga. Istri saya atau ibu itu sering bercerita ya pada suatu hari mungkin beliau bermaksud baik untuk menolong seseorang. Tapi ada aja orang itu yang justru menfitnah atau justru mencemooh keinginan istri saya. Contoh mudah misalnya ketika kita sudah mengantarkan, sudah ke rumah sakit dan memang prosedur tidak dijalankan oleh orang pasien itu, sehingga justru pasien itu merasa kok Bu Neneng kayak begini gitu kan, tidak ada ini. Bagi saya sampai dia sakit pun tetap memikirkan orang-orang yang membutuhkan pertolongan beliau gitu kan. Bahkan suatu hari tengah malam ada yang ketuk pintu minta diantarin ke rumah sakit, minta diantar untuk melahirkan. Tanpa pikir panjang, tanpa ada basa-basi lagi, beliau langsung berangkat. Ya walaupun saya juga sempat larang tengah malam gitu kan, tapi ya itulah resikonya kita kerja sebagai sosial gitu ya, untuk menolong orang-orang yang membutuhkan kita. Ya, kondisi pelayanan kesehatan di desaku dan kondisi masyarakatnya seolah membuat kami berpikir kami dilarang sakit. Setidaknya dengan dana sehat, cukup membuat warga kurang mampu merasa lega. Mereka punya solusi untuk biaya rumah sakit yang selama ini mencekik. Ibu Neneng sering membantu saya gitu, peduli dengan masyarakat gitu. Kalau ada ini bantuan ke rumah sakit juga dia bantu segala-galanya. Basaku dengan daging asli. Polo Cagur kedatangan dua Arjuna ganteng. Mereka bersaing mencari cinta. Banyak gosip tentang mereka. Untung aja jadian tempat kita. Kalau enggak, gua ambil gitu ya. Polo Cagur malam ini jam 8:30. Antv. Seminggu sekali manjakan kulit dengan Oval Lulur Bali. Natural scrubnya merontokkan kotoran, aromatik oilnya menenangkan. Oval Lulur Bali, seminggu sekali kulit cerah kembali. Saja nikmatin beng. Yoi, 4 kelezatan, 1 ukuran Max. Woi, ini yang bantuin kali. Beng. Be asyik, feel the Max. Maju lagi jalanan macaan. Kami percaya semuanya akan terasa lebih baik saat kita lebih kalem. Dengan daun teh berkualitas, diproses pada suhu yang tepat, waktu yang tepat, dan tetesan rasa madu untuk menjaga mutu dan kebaikan teh. Lebih enak. Indonesia, kalem aja, lanjut terus. Hey, Silver Queen Cangkibar ya? Apa sih yang bikin kamu suka banget? Bingung ya? Kalau aku sih... Coklatnya yang lezat kan? Kacang medenya yang gurih kan? Ini baru sepotong. Serunya masih ada 10 lagi yang kayak gini. Jujur ya sama kamu. Silver Queen Cangkibar. Gede sih, tapi rela bagi-bagi. Balikin segarmu dengan Mini Space Coffee. Bulirnya bener-beneran. Pagi, Mas. Pagi, sayang. Makasih, Mas. Wah.
Selamat. Mimpimu jadi kenyataan. Kerennya keju keras bikin wow. Kebanyakan orang menggambarkan gigi sensitif dengan rasa sakit yang tajam dan sesaat ketika mereka mengkonsumsi minuman yang dingin atau panas. Ngilu yang terjadi di dalam gigi itu adalah tanda dari gigi sensitif. Direkomendasikan untuk menggunakan pasta gigi Sensodyne. Kandungan aktif dalam Sensodyne masuk ke dalam lapisan gigi, melindungi gigi dari rasa ngilu karena gigi sensitif. Gunakan 2 kali sehari, Sensodyne akan memberikan perlindungan yang bertahan lama pada gigi sensitif. Kami suka film. Kami ingin memutarnya di sini. Biskuat, semangat untuk yang kamu suka. Kesukaanmu apa? Panadol, merek dengan penjualan nomor 1 di modern trade Indonesia. Kini hadir dengan wajah baru. Pilih Panadol yang tepat untukmu. Panadol, merek dengan penjualan nomor 1 di Indonesia. Ayah, pilih mana? Handphone atau Oreo? Handphone dong. Bisa diputar nggak? Bisa dijelas nggak? Bisa dicelupin nggak? Kamu menang deh. Di sini nggak ada gosip. SOS adalah tempat untuk mengklarifikasi semua berita. Bisa dijelaskan nggak ya, Mas ya? Bohong, itu tidak benar. Jangan percaya gosip sebelum nonton seputar obrolan selebriti. Hari ini jam 12 siang, Antv. Inilah Bapak Noh. Beliau adalah salah satu warga binaan yang mendapatkan dana sehat. Aku bersyukur Bapak Noh dan keluarganya bisa bernafas lega karena memiliki dana bila jatuh sakit. Ibu nenek sering membantu saya gitu. Dan masyarakat inilah semua Delta 5 peduli dengan masyarakat. Gitu. Kalau ada ini bantuan ke rumah sakit juga dia bantu segala-galanya. Ya masih banyak sih yang lainnya juga. Memang kegiatan Ibu Neneng banyak sekali sih. Tugas Kader itu banyak ya. Salah satunya juga adalah kita membina warga supaya mereka hidup lebih baik lagi. Aku terus belajar memberikan fasilitas kesehatan yang terbaik untuk wargaku, termasuk memajukan posyandu yang aku rintis. Kita diminta untuk mewakili desa dilombakan posyandu saya. Alhamdulillah dapat juara. Setelah itu saya mengikuti lomba kader posyandu dan alhamdulillah saat itu saya dapat juara 1 pada tahun 2010. Saya dengar informasi dari teman ada lowongan pekerjaan sebagai pendamping kader. Saat itu saya cukup tertarik ya, sangat senang ya. Saya senang sekali dengan kegiatan keposyanduan. Nah ini artinya ini ada pekerjaan yang sangat menantang buat saya. Akhirnya saya coba untuk melamar pekerjaan tersebut dengan cara online di internet. Kurang lebih 10 kali Mbak. 10 kali saya coba untuk mendapatkan baru berhasil dan ada jawaban, ya oke silakan Anda mengikuti lamaran ini. Dan saat ini alhamdulillah saya bisa menjadi pendamping kader posyandu. Semua bisa aku raih karena dukungan orang-orang di sekitarku, terutama suamiku. Sehari-hari kegiatan istri yang soleha, istri yang baik, dan istri yang penuh tanggung jawab kepada suami dan juga pada anak-anak yang cintainya. Aktivitas beliau cenderung lebih pada aktivitas sosial. Walaupun dia juga kerja dalam membantu nyari maisha ataupun penghasilan buat keluarga kita. Tetapi beliau adalah seorang wanita atau seorang istri yang peduli pada keluarga, tanggung jawab dan juga peduli pada lingkungan masyarakat sekitar. Ibu itu orang yang sangat peduli dan sangat ringan tangan untuk memberikan bantuan. Ya, seperti posyandu, kemudian juga kita mengantarkan orang yang sakit. Ya bagi saya sebagai seorang suami, ya saya bangga. Kemudian saya juga memberikan dukungan penuh untuk aktivitas istri saya. Karena ini kebaikan bagi kita, bagi keluarga dan juga bagi orang-orang di sekitar kita. Saya alhamdulillah punya suami yang sangat baik gitu ya. Beliau sangat mendukung sekali kegiatan-kegiatan saya ya.
saya sebagai kader posyandu yang siap melayani warga masyarakat selama 24 jam. Saya juga kebetulan juga ibu RT begitu, dan alhamdulillah beliau mensupport saya secara penuh gitu ya. Selama saya minta izin beliau tidak pernah menolak. Alhamdulillah ya, jadi dengan adanya support, adanya dukungan dari suami, kita bisa lebih optimal lagi. Kita lebih bisa merasa menjadi orang yang bermanfaat buat masyarakat ya, dalam hal kita membantu mensehatkan masyarakat. Aku makin bersemangat ketika usahaku disambut pemerintah. Dengan adanya warga yang inisiatif dan juga kepekaan sosial yang sangat tinggi, kemudian juga aware banget dengan masalah kesehatan, kami sangat terbantu sekali ya Mbak ya. Jadi kami benar-benar tahu bagaimana kondisi masyarakat, kesehatan masyarakat yang ada di tempat tersebut. Jadi tidak lup istilahnya ya, karena ada beberapa orang juga yang tidak masuk ke puskesmas, tidak semuanya untuk berobat ke puskesmas. Jadi pada waktu ada kejadian-kejadian yang memang tidak masuk ke puskesmas, peran kader memang benar-benar kami rasakan sekali. Begitu juga dengan Bu Neneng, karenanya memang kami sangat-sangat membantu. Kemudian juga memang dari situ ya, makanya Bu Neneng juga akhirnya bisa sampai menjadi kader teladan Kabupaten Bogor. Ya alhamdulillah dengan adanya Bu Neneng Simanala, karena dia seolah-olah tidak ada lelah, tidak ada capek. Kalau memang dia sedang mobilnya nggak dipakai, ada rumah mobil dia akan bilang sama bapak. Tapi kalau memang tidak ada, kamu pinjam mobil ya silahkan. Karena kita siap untuk membantu melayani masyarakat khususnya wilayah Desa Simanala. Di sela-sela kesibukanku sebagai ibu dari 2 anak yang masih kecil, aku tak akan berhenti di sini. Masih banyak yang harus dilakukan untuk desaku. Aku akan terus belajar, berpikir meningkatkan pelayanan kesehatan untuk wargaku. Ya, fasilitas kesehatan masih merupakan barang mewah bagi warga di desaku. Aku berharap warga tak lagi bingung menghadapi biaya berobat dan juga mengontrol kondisi kesehatan buah hati mereka. Aku tak akan putus berdoa. Semoga aku dapat mewujudkan keinginan sederhanaku.